Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua hari Ahad pagi di Belanda. Ini anak-anak gua sebelah sana lagi pada santai-santai. Gua pikir gua mau ngapain, gua news update aja deh sebentar sebelum gua akan join mereka ya di hari Ahad pagi ini. Langsung aja berita pertama dari United Report ini mengabarkan kalau Charlie Savage dan juga Sola Soretirene akan masuk ke skuad yang disiapkan untuk menghadapi Crystal Palace. Charlie Savage ini tentu saja putra dari seorang mantan pemain Manchester United. Kalau betul dia nanti mendapatkan menit bermain, maka akan jadi penampilan kedua karena dia sudah melakoni debut dengan Manchester United kalau tidak salah ketika Manchester United ini kalau nggak salah bermain di Champions League ya, menghadapi FC Basel kalau tidak salah ya. Berita kedua dari Fabrizio Romano ini mengabarkan update terkait dengan Frankie de Jong dan Manchester United. Manajer dari Barca sekali lagi bukan Barca ya, Barca karena Barcelona bukan Barcelona ya kan, El Barca. Xavi mengatakan untuk saya Frankie adalah pemain yang sangat bagus, dia adalah monster, saya sangat suka dia dan tentu saja saya pikir dia akan jadi bagian yang sangat penting ya untuk era yang penting bagi klub. Tapi kita akan melihat bagaimana kondisi ekonomi dari klub. Tapi saya suka De Jong. Nah ini sekali lagi ini sinyal sebenarnya kalau Barcelona ini siap menerima tawaran bagi Frankie De Jong, bukan hanya dari Manchester United, mungkin juga dari klub lain, asal harganya cocok sehingga bisa membantu kondisi keuangan dari Barcelona. Kendati pun Xavi ini menekankan kalau dia suka dengan pemain ini. Artinya apa? Oh, dia tidak akan dilepas dengan mudah ya, Frankie De Jong ini. Masih dari Fabrizio Romano, Erik ten Hag ini memiliki satu pesan yang sangat jelas bagi Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag mengatakan, ya, Cristiano ini adalah pemain sepak bola yang sangat luar biasa, betul-betul pemenang sejati, dan saya tidak sabar untuk bekerja dengan dia. Jelasin, pemain sekaliber Cristiano Ronaldo, pelatih manapun, menurut gua ya, ringan amatiran ini subjektifnya gua, pasti ingin untuk bekerja sama dengan seorang Cristiano Ronaldo, bukan hanya di atas lapangan tapi bagaimana pengaruhnya di atas lapangan latihan, di dressing room. Menurut gua ini juga sangat luar biasa. Jadi gua juga menantikan si kolaborasi antara Erik ten Hag, bukan hanya soal masalah penampilan di atas lapangan tapi lebih besar daripada itu pengelolaan ruang ganti dan lain-lain, karena gua yakin Cristiano Ronaldo ini punya peran yang sangat besar di sana di lapangan latihan, kaitannya dengan pemain muda dan lain-lain. Jadi pasti akan ada kolaborasi banyak nih dengan staf kepelatihan dengan seorang Cristiano Ronaldo. Nah, yang menarik setelah kontraknya dari Cristiano Ronaldo selesai musim depan, apakah akan menjadi salah satu staf pelatih? Wah, ini juga masih tanda tanya ya. Dari United eksklusif dikabarkan Manchester United ini bersiap untuk melakukan pergerakan untuk seorang Jonathan David musim panas ini. Erik ten Hag selalu mengikuti striker Kanada ini dari beberapa waktu ya, sudah cukup lama dikabarkan. Demikian ya, Jonathan David menurut gua di Ligue A dari apa yang dilakukan ya atau didapat sampai dengan saat ini, menurut gue tidak cukup. Ya oke lah, Jonathan David ini bersama dengan Lille, kalau gue lihat sekarang ini dia mencetak berapa gol contoh ya, 15 gol. Tentu saja kalau seandainya tim kepelatihan terutama Erik ten Hag berpikir bahwa Jonathan David ini bisa jadi salah satu solusi. Dia pemain yang cepat ya, usia muda. Belum, kalau menurut gue ringan amatiran belum berada di level top. Artinya masih bisa berkembang banget ya. Kalau seandainya ini dinilai pas, cocok untuk bisa masuk ke dalam sistem ya kenapa tidak. Dan juga harga pastinya juga harus diperhatikan ya. Nah, ini berita yang tidak terkait dengan Manchester United. Kylian Mbappe stay di PSG dengan segala drama dan faktor-faktor lain ya, gaji, kekuasaan katakanlah demikian yang dia punya di PSG ini menurut gue sangat luar biasa. Apakah ada hubungannya dengan Manchester United? Mungkin tidak dengan spesifik Manchester United, mungkin dengan dunia sepak bola. Yang gue harapkan sih tidak terjadi, yaitu adalah ya ini membuka peluang bagi pemain-pemain lain untuk berpikir atau melakukan negosiasi
mengajukan faktor-faktor yang mungkin seperti faktornya Mbappe ini ya. Tapi sekali lagi sih menurut gua ya bagaimana klub itu bereaksi dengan negosiasi model begini. Apakah klub menuruti atau bahkan menginisiasi atau bahkan klub ya enggak, kalau mau enggak bisa jadi. Sekali lagi ini culture dan juga filosofi klub yang lebih berperan. Ini kalau menurut gua dengan amatiran terkait dengan katakanlah apakah mungkin kejadian seperti ini akan terjadi di Manchester United atau tidak ya. Gua harapkan tentu saja tidak dan gua yakin sih sepertinya juga tidak ya. Mudah-mudahan berubah ya. FC Porto dikabarkan ini juga sedang mengawasi Alex Telles kalau Manchester United ini memperbolehkan dia meninggalkan klub musim panas ini. Hari-hari dia hari-hari dia di Manchester United ini sepertinya akan mulai dihitung karena bisa saja menjadi salah satu pemain yang cabut ya. Banyak posisi yang akan diperbaiki. Sektor back sayap tentunya juga salah satu sektor yang akan diperbaiki. Alex Telles ya menurut gue penampilannya tidak cukup stabil, sudah diberikan waktu bermain yang cukup banyak ya. Karena Luke Shaw cedera, tidak bisa tersedia di banyak partai kan. Sebelumnya sempat juga dia bermain di FC Porto, bahkan kapten dari FC Porto sendiri, bermain cukup bagus sebenarnya di Liga Portugal, tapi memang adaptasi harus dilakukan. Kalau menurut gue sih mudah-mudahan diberikan waktu lagi ya untuk bisa lebih beradaptasi. Dimana juga ketika bermain di FC Porto, Alex Telles ini menjadi andalan bola-bola mati dari FC Porto. Kalau tidak salah juga gol-gol dari bola mati di musim ini ya, dari set piece, corner, itu Alex Telles seingat gue lumayan kok. Jadi mungkin ini bisa dipertajam lagi. Tapi apakah dia akan kembali atau dilepas di musim panas ini, gue kok tidak yakin. Tapi ya segalanya masih sangat mungkin terjadi. Amad Diallo, akhirnya ini menjadi kalau tidak salah satu-satunya pemain Manchester United mungkin ya, yang mengangkat trofi musim ini karena menjadi juara Piala Scottish Cup dengan Glasgow Rangers. Ini juga cukup luar biasa di mana Amad Diallo ini terlibat di 2 final yang dilakoni oleh Glasgow Rangers. Ya itulah ketika di Europa League ya kan. Walaupun dia tidak bermain, tapi di Piala Skotlandia ini ya dia berhasil bukan berhasil, dia ikut mengangkat piala ya. Menurut gue ini juga cukup ya karena klub induknya Manchester United seperti kita ketahui kan memang tidak bermain cukup bagus, bahkan tidak ada trofi yang diangkat ya kan. Final saja tidak, tapi walaupun tentu saja di pertandingan final itu pun juga dia tidak mendapat menit bermain karena dari berita yang gue baca beberapa waktu yang lalu, Giovanni Van Bronckhorst dari manajer dari Rangers ini juga menganggap kalau Amad Diallo ini memang masih harus beradaptasi dengan gaya permainan Skotlandia atau bahkan Britania Raya ya. Ini juga cukup menarik. Oke, ini kabar dari Legends of the North. Pertandingan legend-legend Manchester United menghadapi legend-legendnya Liverpool di Old Trafford berkesudahan dengan 1-3, kalah ya. Walaupun Manchester United sempat menamakan kedudukan 1-1, tapi akhirnya kalah 1-3. Satu-satunya gol dari Manchester United diciptakan oleh Dimitar Berbatov dari titik penalti. Dan tentu saja ini juga meneruskan tradisi dalam tanda kutip dari Dimitar Berbatov yang cukup sering membobol gawang Liverpool. Tentu saja yang paling kita ingat atau gua ingat ya, yaitu adalah hat-trick ke gawang Pepe Reina. Dari MUFC MPB dikabarkan kalau ada 10 pemain yang diharapkan bisa cabut musim panas ini. Ya cukup banyak sih menurut gua. Paling tidak dari pemain yang kontraknya habis aja ada berapa ya kan? Paul Pogba, Edinson Cavani ya kan, Jesse Lingard itu aja sudah 3, Juan Mata, Nemanja Matic sudah 5 ya kan. Belum lagi pemain-pemain lain kayak Phil Jones, Eric Bailly sudah 7 dan juga lain-lain. Menurut gua mungkin Anthony Martial, cukup banyak, cukup besar. Dan menurut gua kalau memang betul 10 atau sekitar 10 lah katakanlah 9 atau 8 itu dalam satu musim, dalam satu transfer window, bukan satu musim, dalam satu transfer window itu menurut gue udah cukup banyak yang meninggalkan. Jadi mungkin tidak realistis kalau angkanya jadi 15 ya. Wah, bener-bener itu enggak sih menurut gue, karena juga tidak sehat dari sisi bisnis dan juga dari sisi development klub.
Harus dilakukan bertahap sih kalau menurut gua ya. Mungkin ya benar yang katanya Ralf Rangnick, mungkin 2 atau 3 transfer window baru bisa terlaksana ya, dengan total, dengan menyeluruh. Darwin Nunez dikabarkan menolak Manchester United dan juga Newcastle karena dia ingin bermain di UEFA Champions League ya. Salah satu faktor. Dan nanti ketika Manchester United katakanlah tidak bisa bermain di Europa League, ya pasti akan berpengaruh lagi juga bagi pemain yang akan datang, harga pemain yang akan datang, gaji pemain yang akan datang. Oleh karena itulah, ya gue sih berharap Champions League lepas, tapi paling tidak Europa League kalau masih bisa ya. Ini karena gue bikin ini kan hari Ahad pagi, tentu saja akan berpengaruh ya. Jadi gue bikin Ahad pagi sekali lagi. Gue harapkan sih Manchester United bisa mengamankan Europa League. Tapi kalaupun tidak ya, ini akan berpengaruh bagi bursa transfer musim panas ini, harga, gaji, siapa yang akan datang. Cuman Darwin Nunez kalau menurut gue ya wajar, sulit, Champions League. Dia sekarang dalam posisi yang dalam tanda kutip cukup bagus. Darwin Nunez ini banyak peminat, dia sendiri juga penampilannya cukup bagus musim ini. Wajar kalau dia mematok requirements tertentu ya. Tim harus begini, mungkin pelatih gayanya harus begitu dan lain-lain. Karena gua pikir sih dia punya banyak pilihan karena banyak tim, top tim bahkan ya, yang menginginkan Darwin Nunez. Ini dari United Journal mengatakan kalau Sora Tire, Charlie Savage dan juga Alvaro Fernandes ini ada di skuad Manchester United yang disiapkan untuk menghadapi Crystal Palace. Di sisi lain Cristiano Ronaldo ternyata tidak bermain nanti. Wah, ini ya masalah lagi. Kita pakai Edinson Cavani yang akan ditempatkan sebagai ujung tombak. Kita lihat, tapi ini merupakan salah satu faktor besar sih ya, Cristiano Ronaldo tidak bermain. Dan setahu gua ketika dia tidak bermain, hasil dari Manchester United juga tidak bagus-bagus banget. Jadi cukup menarik, mudah-mudahan tapi nanti tetap bisa bermain dengan tajam terutama di depan. Manchester United dikabarkan akan mengurangi gaji 25% karena mereka gagal untuk para pemain ya, dikurangi 25% karena mereka gagal bermain di UEFA Champions League. Ed Woodward dan Matt Judge ini sudah memasukkan hal-hal tersebut, sudah diimplementasikan policy tersebut ya. Dan tentu saja ini untuk mencegah drop revenue dari klub. Ya, ini pemain harus dibeginikan menurut ini kalau kebijakannya begini, gua setuju yang ini ya. Supaya pemain juga tahu ada pengaruhnya ke gaji-gaji mereka. Jadi efeknya bisa terasa lebih ya kan. Newcastle dikabarkan ini menginginkan Henderson, Dean Henderson dikabarkan oleh Fabrizio Romano, tapi masih belum ada pergerakan lebih lanjut ya, langkah nyata lebih lanjut. Harga dikabarkan yang diminta 40 juta kalau nggak salah. Wah, ini juga cukup tinggi. Kita lihat apakah Newcastle. Dean Henderson pemain bagus ya, pernah memperkuat timnas Inggris pastinya. Cuman ya ini menarik sih ya, Newcastle klub kaya baru ya kan ya. Ini kalau memang Manchester United berhasil menjual ke Newcastle dengan harga yang cukup bagus, bahkan harga cukup tinggi, menurut gua merupakan prestasi bagi staff manajemen yang baru dari Manchester United dalam melakukan negosiasi penjualan pemain paling tidak. Ini dari Opta Squawka, ini ada tabel yang menurut gue cukup bagus ambil dari tahun 2018-2019. Kalau Paul Pogba bisa dilihat ya, ini gol yang paling banyak, asis yang paling banyak, banyak faktor yang dia sebenarnya paling banyak ya. Siapa tuh pelatihnya ya, musim 2018-2019 itu juga menarik. Tapi permasalahannya adalah kenapa Pogba tidak bisa secara konsisten bermain seperti ini. Karena dengan harga 100 juta transfer, gaji cukup tinggi, kalau menurut gua sih ya kita harapkan penampilan seperti ini bukan hanya satu musim, tapi juga beberapa musim bisa menjadi pilar bahkan bagi tim. Bukan hanya dari sisi teknis tapi juga non teknis. Pengaruh di dressing room dan lain-lain ya kan, kaitannya juga dengan supporter dan lain-lain, tingkah laku itu bisa diatur, tapi ini kan enggak gitu. Jadi menurut gua ya memang bagus ya penampilan 2018-2019, tapi apakah cukup untuk katakanlah supaya dia musim ini stay, katakanlah bukan di stay ditahan supaya tidak keluar dari. Menurut gua enggak. Karena kalau gua secara pribadi gua berharap lebih dari seorang Paul Pogba sebenarnya, dari hanya sekedar, bukan hanya sekedar ya, katakan ini pencapaiannya bagus, tapi dari apa yang dicapai tahun 2018-2019 statistik ini. Gua berharap bisa lebih konsisten di musim-musim yang lain.
tapi juga bisa mengangkat tim di luar lapangan ya, jadi panutan bagi pemain lain ya kan, dan lain-lain lah, sikap di luar lapangan. Dan menurut gue sih, gue berkesimpulan oke, statistik ini bagus tapi musim ini selesai bagi Paul Pogba. Ini kabar terakhir, dikabarkan kalau Liverpool ini juga berminat untuk mendatangkan Anthony dari Ajax, penyerang sayap kanan ini. Ya seperti gue bilang, pendapat pribadi gue, Anthony kalau memang cabut dari Ajax harganya akan sangat tinggi. Karena dua hal. Satu, Ajax tidak dalam posisi butuh uang ya, wajib atau harus menjual pemain, itu satu. Nomor dua, Ajax seperti dikatakan oleh Erik ten Hag tidak ada punya pengganti sekarang ini di skuad yang saat ini untuk seorang Anthony. Dan oleh karena itulah gue pikir Ajax akan berusaha untuk memprotek, terutama nanti ada pelatih baru datang kan. Ajax pastinya tidak ingin klub itu menjadi tidak stabil, karena momen-momen seperti ini cukup besar peluangnya untuk klub menjadi tidak stabil. Pergantian pelatih ya kan, berserta juga staffnya, karena Michel van der Gaag pun juga cabut dari Ajax kan. Huntelaar masuk menggantikan Overmars, hal-hal demikian lah. Menurut gue Ajax juga berusaha untuk supaya klub ini tetap bisa stabil. Oleh karena itulah menjaga, memprotek pemainnya, karena mereka sadar pasti banyak pemainnya yang diincar oleh klub-klub lain. Mazraoui, Gravenberch, Jurriën Timber, dan juga sekarang ini Anthony, belum Sebastian Haller. Gue pikir mereka akan berusaha memproteksi dengan tidak cukup banyak melepas pemain. Salah satunya bagaimana? Ya harga yang akan dinaikkan oleh Ajax. Kurang lebih demikian. Gue akan bergabung dengan anak-anak gue di sana ya, untuk ya ini namanya juga hari Ahad pagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sambil menantikan partai terakhir dari Manchester United menghadapi Crystal Palace. Sehat-sehat terus di rumah. Selamat menikmati hari Ahad. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.